Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Farah Zakiyah Taher dengan NIM 2201026248. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama materi tentang kurva indifference, lalu materi yang kedua yaitu budget line. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kurva indifference dan budget line. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan semua kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama kepada konsumen. Kurva indifferent memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, yaitu memiliki nilai kemiringan yang negatif. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah cembung ke titik origin. Yang ketiga adalah garis yang ditunjukkan tidak berpotongan. Lalu, ciri-ciri yang terakhir adalah grafik yang ditampilkan tidak menyentuh sumbu vertikal maupun horizontal. Rumus yang digunakan untuk membangun kurva indifferent yang dimana C adalah utilitas yang dicapai oleh kurva dan konstan, sedangkan T dan Y adalah jumlah kedua produk yang berbeda. Berikut salah satu contoh gambar kurva indifferent. Dari gambar kurva indifferent ini dapat dikatakan bahwa ketiga produk pada grafik mengalami acuh tak acuh atau memberikan kepuasan yang sama pada konsumen. Namun, konsumen dapat mengatur urutan prioritas bagi produk gabungan tersebut. Sebagai contoh kasus berikut, kurva indifference ini, jika konsumen menyukai hotdog dan hamburger, konsumen mungkin merasa sama puasnya dengan 3 pilihan, yaitu yang pertama membeli 14 hotdog dan 20 hamburger, lalu yang kedua 10 hotdog dan 26 hamburger, atau 9 hotdog dan 41 hamburger. Ketiga kombinasi ini memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang budget line atau garis anggaran. Garis anggaran adalah sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Garis anggaran memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, kemiringan negatif. Lalu yang kedua, garis lurus. Lalu yang ketiga, garis pendapatan real. Lalu yang terakhir, garis singgung kurva indifference. Untuk memahami konsep garis anggaran, penting untuk memahami persamaannya. Sebagai contoh kasus, dalam hal ini konsumen dihadapkan pada pilihan akan membeli makanan, pakaian, atau keduanya sekaligus. Jika konsumen memiliki anggaran untuk membeli pakaian dan makanan sebesar 400.000, misalkan harga makanan adalah 40.000 per unit dan harga pakaian 100.000 per unit. Sebagai contoh gambar grafik, kombinasi makanan dan pakaian seperti yang ditunjukkan. Titik A, B, C, D, dan E dihubungkan oleh sebuah garis yang dinamakan garis anggaran atau budget line. Budget line tersebut menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang sama, yaitu sebesar 400.000. Titik yang berada di bawah budget line titik X menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian dapat dibeli. Namun dengan uang yang tersedia masih terdapat sisa. Sementara titik yang berada di atas budget line titik Y menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang tidak dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang tersedia. Di dalam budget line, ia dapat mengalami perubahan, yaitu akibat adanya perubahan pendapatan dan perubahan harga. Berikut adalah grafik akibat perubahan pendapatan. Di sini memperlihatkan pergeseran budget line akibat adanya perubahan pendapatan. Pergeseran budget line ke sebelah kanan dari BL1 ke BL2 disebabkan kenaikan pendapatan menjadi 500.000. Sebaliknya, pergeseran budget line ke sebelah kiri dari BL1 ke BL3 disebabkan penurunan pendapatan menjadi 300.000. Lalu yang kedua, akibat perubahan harga. Misalkan harga pakaian turun dari 100.000 per unit menjadi 80.000 per unit dengan pendapatan dan harga makanan yang tidak berubah, maka ketika harga pakaian turun, konsumen kini bisa membeli lebih banyak pakaian. Ini diperlihatkan oleh budget line yang berotasi atau berputar keluar dari BL1 ke BL2. Dengan anggaran yang tersedia, konsumen kini bisa membeli 5 unit pakaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kurva indifference dan budget line. Titik optimal bagi konsumen tercapai ketika apa yang diinginkannya dapat diperoleh dengan anggaran yang dimiliki. Maka, kesimpulannya, jika lengkung kurva indifference menyinggung budget line, maka akan terjadi sebuah keseimbangan konsumen. Sebagai
contoh kasus yang sama dengan budget line tadi, namun pada tingkat kombinasi konsumsi 5 unit makanan dan 2 unit pakaian. Untuk memaksimalkan kepuasannya, konsumen diharuskan mencapai IC yang tertinggi yang mungkin diraihnya dengan anggaran yang dimiliki. Jika konsumen memilih kombinasi konsumsi di titik A atau B, maka titik tersebut belumlah optimal, karena titik A dan B berada di IC 2, di mana kedua titik tersebut memiliki level kepuasan lebih rendah dari titik E yang berada di IC 1. Jadi, kesimpulannya, keseimbangan konsumen tercipta di titik E pada IC 1 yang merupakan IC tertinggi yang bersentuhan dengan budget line.